Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba share tentang metodologi penelitian dan statistik. Pada kesempatan ini fokus materinya adalah terkait penelitian eksperimental. Selanjutnya kita akan belajar bersama-sama penelitian eksperimental itu apa. Dalam buku-buku banyak didefinisikan bahwa penelitian eksperimental itu adalah penelitian untuk mempelajari fenomena dalam kerangka sebab akibat dengan cara pemberian perlakuan pada subjek uji penelitian. Ada 3 kata kunci yang di sini saya beri warna berbeda, warna lebih mencolok, yaitu 1. Sebab akibat, 2. Perlakuan, 3. Subjek uji. Sebab akibat sendiri memang istilahnya kausatif ini banyak terjadi pada fenomena-fenomena kejadian alam, kejadian natural, dan berbagai hal. Subjek uji itu adalah apa subjek nanti yang akan berkaitan dengan penelitian kita. Kata inti selanjutnya yang menjadi inti dari inti atau core of the core-nya adalah adanya perlakuan. Nah, perlakuan di sini adalah bisa dikatakan juga sebuah manipulasi, atau bisa dikatakan juga dia adalah sebuah kondisi yang dirancang oleh peneliti agar peneliti itu dapat melakukan riset sesuai dengan tujuan penelitiannya. Katakan misal kita ingin membuat suatu obat, misal kita ingin membuat obat atau ya katakanlah obat untuk penyakit flu, atau obat untuk lebih mudahnya kita membayangkan adalah obat untuk peluruh remak agar orang-orang yang mengalami permasalahan berat badan bisa teratasi. Berarti kita memberikan perlakuan pada subjek-subjek uji itu dengan memberikan produk kita, memberikan produk obat peluruh lemak tadi diminum, sehingga akan mengakibatkan peluruhan lemak sehingga berat badannya turun. Nah, itu adalah sebuah perlakuan yang dilakukan oleh peneliti kepada subjek uji. Contoh yang lain adalah misal kita mau membuat antiseptik pada proses pemerahan susu sapi. Pada umumnya kan susu sapi itu ketika mau diperah itu putingnya dibersihkan dulu dengan menggunakan air hangat. Nah, namun demikian karena kita memiliki sebuah produk antiseptik, maka air hangat itu kita ganti dengan produk antiseptik kita, sehingga kita membuat sebuah rencana, membuat sebuah skenario agar peternak-peternak sapi itu menggunakan antiseptik kita, sehingga nanti dapat dilihat sebabnya antiseptik kita, akibatnya ada nggak dengan kualitas susu yang dihasilkan. Misal dengan berkurangnya bakteri, maka susu akan lebih awet atau yang lain sebagainya. Nah, itu adalah penelitian eksperimental, gambarannya seperti itu. Sekarang, apa perbedaan antara penelitian eksperimental dengan penelitian non-eksperimental? Seperti yang sudah kita bahas tadi, penelitian eksperimental itu core of the core-nya adalah sebuah manipulasi atau sebuah perlakuan. Namun sebelumnya saya akan tekankan bahwa di sini manipulasi bukan manipulasi data, tapi adalah manipulasi dari suatu keadaan natural, keadaan yang selama ini tidak dilakukan. Manipulasinya dengan apa? Manipulasinya dengan produk kita. Sekali lagi saya tekankan bukan manipulasi data ya. Nah, di sini ada perlakuan khusus pada subjek uji penelitiannya. Sedangkan penelitian non-eksperimental itu adalah penelitian yang sifatnya observatif. Penelitian yang
memotret kejadian atau memotret fenomena tanpa ada campur tangan, tanpa ada intervensi dari peneliti. Jadi natural saja seperti apa. Apakah bisa sebab akibat? Bisa. Jadi apapun bisa. Yang penting fokusnya adalah tidak ada intervensi dan manipulasi dari peneliti. Itu perbedaannya. Lalu contohnya, kalau tadi kita sudah membahas tentang penelitian eksperimental, itu contohnya adalah ketika kita buat hand sanitizer atau ketika kita membuat obat peluh lemak. Kalau penelitian non eksperimental itu kita misal kita ingin melihat perilaku masyarakat, kita ingin melihat respon masyarakat dari kebijakan publik, atau misal kalau terkait kesehatan kita bisa melihat atau mencermati perilaku dari ibu hamil, kesadaran ibu hamil tentang kesehatan, atau kalau kita mau kaitkan dengan penelitian kasus-kasus yang saat ini booming, misal tentang corona, kita bisa juga melihat bagaimana respon mahasiswa saat pembelajaran online, tingkat stres orang tua saat bekerja di rumah. Nah, itu adalah hal-hal alami, fenomena-fenomena alami yang tidak dikontrol atau tidak diintervensi oleh peneliti, dan itu yang akan dikuak dan dipotret oleh peneliti menjadi sebuah penelitian. Itu adalah penelitian non eksperimental. Selanjutnya, dalam penelitian eksperimental kita mengenal suatu variabel, atau dalam suatu penelitian eksperimental itu melibatkan beberapa variabel. Yang pertama adalah variabel bebas atau variabel independen. Yang kedua adalah variabel terikat atau variabel dependent. Variabel bebas ini adalah sebuah sebab, dan variabel terikat ini adalah sebuah akibat. Nah, jadi misal kita melakukan sebuah penelitian, misal penelitian tentang penggunaan hand sanitizer. Misal kita membuat sebuah produk inovasi hand sanitizer. Nah, produk inovasi hand sanitizer kita itu menggunakan bahan-bahan yang tidak biasa. Atau misal kita menggunakan akar ilalang, atau kita menggunakan kemangi, atau misal kita menggunakan sumber-sumber bahan baku yang lain. Nah, produk-produk itu, hand sanitizer inovasi kita itu adalah variabel bebas. Nah, ketika kita menggunakan hand sanitizer, maka akan membuat tangan kita menjadi lebih bersih harusnya dari kuman. Dengan demikian mengakibatkan variabel terikatnya, yaitu populasi kuman di tangan orang yang telah menggunakan hand sanitizer itu menjadi berkurang. Misal jumlah bakterinya di tangan ketika diteliti menjadi berkurang. Nah, seperti itu adalah variabelnya. Atau bisa jadi ketika kita membuat sebuah obat, misal katakanlah obat, kita membuat inovasi obat tidur yang lebih ramah terhadap organ tubuh. Misal kita menggunakan bahan-bahan alami gitu, biar orang bisa menjadi yang susah tidur, insomnia, di situ menjadi bisa tidur dengan nyenyak. Nah, variabel bebasnya apa? Variabel bebasnya adalah produk kita itu tadi. Ya, variabel terikatnya apa yang menjadikan akibat dari variabel bebas kita tadi, yaitu adalah jam tidur orang yang dikenai perilaku, atau orang yang dikenai rencana, atau orang yang dikenai oleh produk inovasi kita. Nah, ini menjadi variabel terikatnya. Itu jam tidurnya, itu misal dia menjadi lebih lama tidurnya, lebih nyenyak, kualitas tidurnya seperti apa, seperti itu. Nah, itu adalah sekilas dari penjabaran dari apa itu variabel bebas dan apa variabel terikat. Sini saya punya contoh.
efektivitas salep ekstrak akar ilalang Imperata cylindrica L sebagai penghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli pada puting sapi perah. Nah, ini sebetulnya kita bisa identifikasi dan langsung kelihatan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian eksperimental. Kenapa? Satu, dia pasti ada perlakuan. Kenapa bisa tahu ada perlakuan? Ya pasti karena di situ ada salep ekstrak ilalang. Salep ekstrak ilalang itu pasti akan diuji cobakan pada sapi perah, sehingga pada proses penguji cobaan itu pasti akan dilakukan sebuah intervensi atau pasti dilakukan sebuah pengkondisian pada peternak sapi untuk menggunakan salep ekstrak itu. Nah, nanti selanjutnya diidentifikasi sebabnya itu salep ekstrak akar ilalang menjadi variabel bebas atau variabel dependent atau variabel independent. Nah, oke. Selanjutnya akan ada sebuah akibat yaitu jumlah dari bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli-nya seperti apa jumlahnya, karena dengan adanya salep ekstrak akar ilalang ini sebagai antiseptiknya, nanti pasti akan di situ akan berpengaruh pada jumlah dari bakteri-bakteri. Nah, jumlah dari bakteri-bakteri itu, bakteri-bakterinya ini adalah variabel terikatnya. Oke, contoh selanjutnya adalah aktivitas penghambatan ekstrak etanol daun Cassia spectabilis terhadap pertumbuhan Plasmodium falciparum dan Plasmodium Burkheyi. Nah, dari contoh kedua ini teman-teman bisa lakukan identifikasi yang mana variabel bebas, yang mana variabel terikat, dan kenapa kok dengan melihat judul ini kita ada rasa bahwa penelitian ini adalah penelitian eksperimental. Silahkan tuliskan di komentar, dan apabila ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih.